Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja.
adik-adik Elohim Kids semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Semuanya sehat? Dan semoga semuanya juga tetap semangat dan semakin semangat nih memuji Tuhannya pagi ini. Amin. Gimana? Sudah siap memuji Tuhan bersama? Siap dong, Kak. Oke deh, kalau gitu kita akan mulai Sunday Funday, tapi kita mau berdoa dulu. Minggu ini sudah ada Kak Rina yang akan memimpin kita di dalam doa. Shalom, selamat pagi Elohim Kids. Kita akan memuji menyembah Tuhan saat pagi ini. Semuanya menyiapkan hati dan kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur saat pagi ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami memuji, menyembah nama Tuhan. Dan biarlah setiap puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan memimpin ibadah kami saat pagi ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami semua. Dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Rina. Oke adik-adik, kita sudah siap untuk memuji Tuhan bersama-sama dalam acara Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. 2 Timotius ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan iman kepada Kristus Yesus. Terima kasih. Al 6 ayat 20. Hai anakku, Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu ayahmu dan dan janganlah janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang
keselamatan daripadaku. Kak Iren, kenapa sih mukanya kok cemberut gitu? Lagi marah ya? Iya nih kak, aku lagi sebel banget. Tadi pagi aku kan bangunnya agak kesiangan nih. Terus aku langsung mandi. Nah waktu mau berangkat ke Sunday Funday nih, mamaku nyuruh aku untuk beresin kamar dulu. Selimutnya dilipat, bantalnya ditata rapi. Aku bilang, nanti aja mah sepulang Sunday Funday. Tapi malah aku dimarahin. Kan aku jadi sebel banget kak. Terus kemarin waktu aku masuk sekolah, kan aku udah masuk sekolah nih kak. Nah aku udah lama banget gak ketemu sama teman-temanku. Karena aku kangen, aku peluk lah temanku. Nah di situ aku ditegur sama guruku kak. Padahal kan aku cuma pengen nyapa karena aku udah lama banget kak gak ketemu. Sebel aku jadinya. Kak Iren, apa yang Mama Kak Iren lakukan itu sebenarnya bertujuan baik, supaya Kak Iren belajar bertanggung jawab dan disiplin untuk memelihara kebersihan dan keindahan kamar Kak Iren, walaupun sudah kesiangan, supaya Kak Iren punya lingkungan yang bersih dan sehat. Betul itu Kak Iren. Dan alasan Kak Iren ditegur itu sama guru waktu berpelukan dengan teman Kak Iren tadi, itu supaya Kak Iren itu belajar taat dan tertib dengan peraturan yang ada di sekolah. Apalagi di situasi pandemi yang seperti sekarang ini Kak Iren, kita kan harus rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak demi menjaga kesehatan kita dan juga orang lain. Makanya Kak Iren waktu berpelukan Kak Iren ditegur sama ibu guru. Nah, karena setiap teguran dan nasihat yang diberikan kepada kita itu bertujuan baik untuk mendidik kita kak, walaupun terkadang terasa tidak menyenangkan. Jadi adik-adik di rumah, jika kalian pernah mengalami hal yang hampir sama dengan Kak Iren, adik-adik jangan marah ya, tapi sadari bahwa nasihat dan teguran yang diberikan bertujuan untuk mendidik adik-adik semua. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amin. Terima kasih. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang percaya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Nah, ngomongin tentang didikan nih Kak. Didikan gak hanya diberikan oleh orang tua kita.
ada ibu guru dan orang-orang di sekeliling kita. Tapi Tuhan Yesus pun juga mendidik kita. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Yunus. Adik-adik masih ingat gak ceritanya? Yuk sama-sama kita kembali ingat ceritanya. Yunus diperintahkan Tuhan pergi ke Niniwe untuk memberitahukan kepada orang-orang di kota Niniwe agar bertobat karena orang-orang di Niniwe melakukan banyak kejahatan. Jadi mereka harus segera bertobat, kalau tidak Tuhan akan memberi hukuman. Tapi ternyata Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Dia lebih suka kalau orang Niniwe itu dihukum dan dihancurkan oleh Tuhan. Karena itu Yunus memilih untuk tidak menurut pada perintah Tuhan. Di tempat kapal-kapal berlabuh, Yunus malah memilih naik perahu untuk pergi ke kota lain, yaitu kota Tarsis. Saat berada di tengah lautan, ombak sangat besar menerjang kapal itu. Semua orang di dalam kapal panik. Berbagai cara dilakukan awak kapal untuk menyelamatkan kapal yang terombang-ombang badai hebat yang saat itu terjadi. Mereka membuang segala muatan supaya kapal menjadi ringan. Namun hal itu belum menyelamatkan kapal dari badai. Awak kapal panik dan ketakutan. Para pelaut berdoa kepada Allah mereka tetapi sia-sia. Dan Yunus, dia malah asik tidur-tiduran. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang sedang panik dan ketakutan. Lalu orang-orang membangunkan dia dan menyuruhnya berdoa kepada Tuhan supaya mereka selamat. Orang-orang yang ada di kapal pun berpikir pasti Tuhan marah pada salah seorang di antara penumpang kapal. Akhirnya, mereka membuang undi untuk mengetahui orang yang menyebabkan badai hebat terjadi. Mereka mendapati bahwa Yunus adalah penyebab badai dan ombak besar yang menerpa kapal mereka, karena Yunus telah melarikan diri dari hadapan Tuhan. Yunus menyadari bahwa ia telah menyebabkan orang lain yang berada di dalam kapal mengalami bahaya. Yunus pun meminta dirinya untuk dilemparkan ke laut. Pada awalnya awak kapal tidak ingin mencampakkan Yunus ke dalam laut. Mungkin mereka merasa kasihan kepada Yunus bila Yunus dibuang di tengah ombak. Oleh karena itu, mereka berusaha mencapai ketepian dengan mendayung. Namun, ternyata usaha itu tidak berhasil sebab ombak menjadi semakin besar. Akhirnya, Yunus pun dicampakkan ke laut. Ketika Yunus dicampakkan ke laut, badai pun reda. Melihat hal itu, para pelaut menjadi sangat takut kepada Tuhan Allahnya Yunus. Lalu mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Lalu atas penentuan Tuhan, datang seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus pun tinggal di dalam perut itu selama 3 hari lamanya. Nah, di dalam perut ikan, Yunus sadar bahwa dia kabur dari tugasnya. Dan ia pun menyesal. Yunus mau melaksanakan tugas dari Tuhan. Kemudian ikan itu memutahkan Yunus ke darat. Lalu Yunus melanjutkan perjalanannya ke Niniwe sesuai tugas dari Tuhan. Yunus belajar untuk sayang kepada kota Niniwe. Dengar dia panggil nama saya.
Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Jadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan.
Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Kau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya, dari dalam perut ikan itu, katanya, "Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, adik-adik, dari kisah Yunus ini kita bisa belajar bahwa manusia bisa saja lari dari perintah Tuhan. Tapi Tuhan yang empunya langit, bumi, laut, dan segala isinya dapat membuat manusia kembali kepadanya, sehingga misi keselamatan dan kebaikan Allah dapat diwujudkan. Inilah
didikan Tuhan bagi Yunus, yang membuat Yunus pada akhirnya mau untuk menyampaikan firman kepada bangsa yang semula sangat dibencinya. Sedikit demi sedikit kebenciannya terhadap orang-orang Niniwe dikikis habis, sebab bangsa-bangsa lain juga mendapat tempat di hati Allah. Selain itu, didikan pada awalnya seringkali mendatangkan ketidaknyamanan, seperti yang dialami Yunus, yaitu dibuang ke laut dan dimakan ikan besar. Namun, pada akhirnya didikan akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Tuhan mendidik Yunus supaya Yunus mau mengasihi sesama walaupun orang itu berdosa, jahat atau mungkin tidak menyenangkan. Seharusnya Yunus mengikuti teladan Tuhan yang mau memberikan kesempatan kepada penduduk kota Niniwe untuk bertobat dari perbuatan mereka yang jahat. Tuhan juga mendidik kita setiap hari. Kadang-kadang kita tidak suka pada satu pelajaran, tetapi pelajaran itu berguna untuk kita. Mungkin kita belum tahu gunanya sekarang, tapi yakinlah jika kamu belajar sebaik mungkin, kamu akan senang nantinya. Jadi, tetaplah menuruti apa yang diajarkan kepadamu meskipun kamu tidak suka pada pelajaran itu. Jadi, dari firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua untuk taat dan mau menuruti didikan, baik dari orang tua kita maupun orang lain yang ada di sekitar kita. Ambillah waktu untuk berpikir sebelum mengabaikan nasihat atau perintah yang baik. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita untuk melakukannya. Kekuatanku, perisaiku, dan
Sekarang waktunya ingat-ingat, ting. Yang pertama, ambillah waktu untuk berpikir sebelum mengabaikan nasihat atau perintah yang baik, dan Tuhan akan menolong kita untuk melakukannya. Yang kedua, didikan akan mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan juga orang lain, karena didikan akan membentuk karakter hidup kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, jadilah taat dan mau menuruti didikan yang baik dari orang tua ataupun orang lain yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat, selalu ada akibat dari ketidaktaatan akan didikan. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Oke adik-adik, semangat untuk menghafalkan ayat hafalannya ya. Kalau gitu sekarang kita waktunya untuk beraktivitas. Yuk langsung aja kita simak video aktivitas minggu ini. Selamat pagi Elohim Kids, ketemu lagi nih di aktivitas Sunday Funday. Udah siap untuk beraktivitas di minggu ini? Langsung aja yuk kita siapin alat dan bahannya. Yang pertama, adik-adik perlu siapin sedotan dengan berbagai macam warna. Terserah adik-adik mau pakai warna apapun. Di sini kakak siapin sekitar 5 biji. Terus ada 1 tusuk sate, kemudian ada gunting, terus ada pewarna, ada tali, bebas juga adik-adik mau pakai tali apa, pakai pita pun juga boleh adik-adik kalau adik-adik nggak punya tali. Terus ada isolasi, ada kertas lipat. Oke, sudah siap semua alat dan bahannya? Kalau sudah siap, langsung aja yuk kita mulai ke langkah yang pertama. Yang pertama, adik-adik perlu ambil sedotannya, terus kita mau potong sedotannya menjadi 2 bagian adik-adik. Jadi adik-adik bisa potong dengan sama rata, adik-adik bisa lipat menjadi 2 bagian, kemudian langsung dipotong supaya punya ukuran yang sama panjang. Kemudian setelah kita potong sedotannya, langkah selanjutnya adalah kita mau tusuk sedotannya menggunakan tusuk sate yang udah kita siapin tadi. Pelan-pelan ya adik-adik, dan hati-hati jangan sampai tangan adik-adik yang ketusuk. Oke, kalau memang kesulitan, adik-adik bisa minta tolong kepada mama, papa, atau kakak adik-adik masing-masing. Oke, jadi kita mau tusuk sedotannya pas di bagian tengahnya. Seperti yang kakak contohin ini. Oke. Nah, kita mau tusuk semua sedotan yang udah kita potong ke tusuk satenya. Oke adik-adik. Nah, ini dia hasilnya setelah semua sedotannya udah kita tusuk. Terus langkah selanjutnya adalah kita mau ambil kertas lipat. Bebas adik-adik mau ambil warna apa aja. Di sini kakak mau ambil warna hijau, dan di sini kakak mau gambar satu bagiannya itu gambar setengah lingkar, dan bagian yang lainnya itu kakak mau gambar ekor ikan adik-adik. Nah, jadi satu bagiannya yang setengah lingkaran itu untuk kepala ikan, dan satu bagian yang lain itu untuk ekor ikannya. Kalau sudah kita gambar seperti ini, kemudian kita mau gunting sesuai dengan gambar yang udah ada dibuat. Kalau sudah terpotong, kemudian kita mau tempel kepala di bagian depan dan ekor di bagian belakang. Kita mau tempel menggunakan isolasi dari balik sedotannya, dari baliknya adik-adik. Oke, jadi bisa tempel menggunakan isolasi dari bagian belakangnya seperti yang kakak contohkan ini. Dan kalau sudah selesai seperti ini adik-adik. Dan di sini kakak juga sudah menghias kepala ekor ikannya dengan mata dan bibir. Kalau sudah, kita mau ambil benangnya atau pita yang adik-adik punya, kita mau ikatkan di bagian belakang dan depan seperti yang kakak tunjuk. Nah, kita mau pasang di bagian situ adik-adik. Dan ini dia, ketika talinya sudah kakak pasang,
jadi nanti bisa digantung. Terus di bagian tengahnya kakak juga sudah pasang benang atau pasang tali, ada bisa pasang pita. Terus kita mau ambil kertas lipat, bebas adik-adik mau ambil warna apa aja. Terus kertas lipatnya kakak potong seukuran 3 cm. Dan kita mau tuliskan di kertas lipatnya yang udah kita potong-potong itu, kita mau tuliskan pesan firman Tuhan di pagi hari ini tentang didikan. Dan kita juga mau tuliskan ayat hafalan kita di pagi hari ini. Nah, di sini kakak tuliskan, yang pertama, berpikir sebelum mengabaikan nasihat. Kedua, didikan mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, ada akibat dari ketidaktaatan akan didikan. Yang terakhir, aku mau menjadi taat dan menuruti didikan. Dan jangan lupa ayat hafalan kita di pagi hari ini ada di Amsal 19 ayat 20. Kakak udah tulis. Dan langkah selanjutnya adalah kita mau tempelkan di tali yang di tengah itu adik-adik. Oke, adik-adik bisa tempelkan menggunakan solasi seperti kita menempelkan kepala dan ekor ikan. Oke, sudah jadi seperti ini adik-adik. Dan inilah aktivitas kita di minggu ini, bahwa kita mau ingat dari kisah Yunus bahwa selalu ada akibat dari sebuah ketidaktaatan. Seperti Yunus tidak taat, maka dia ditelan oleh ikan besar. Jadi adik-adik, yuk sama-sama kita mau belajar taat akan didikan yang diberikan oleh siapapun di sekitar kita. Sampai jumpa di aktivitas minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, gimana video aktivitasnya? Seru kan? Kalau gitu setelah ibadahnya selesai, adik-adik segera ambil peralatannya. Jangan lupa dikerjakan ya. Terus kalau sudah dikerjakan, hasilnya difoto dan dikirimkan ke Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu masing-masing. Oke adik-adik, sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, terima kasih ya buat adik-adik yang sudah mengumpulkan tugas. Dan jangan lupa untuk tetap setia menghafalkan ayat hafalan. Kemudian, jangan lupa untuk mendengarkan renungan yang linknya sudah dibagikan oleh Bapak dan Ibu Guru kalian setiap hari. Dan yang ketiga, minggu depan kita jumpa lagi di Sunday Funday jam 8.15 di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman terakhir bagi Bapak Ibu, orang tua, Papa Mama, jangan lupa untuk beribadah onsite di gedung gereja GPDI Elohim setiap hari Minggu jam 6 pagi. Oke adik-adik, kita akan tutup Sunday Funday hari ini dengan berdoa. Yuk semuanya adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan, buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama. Meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu hadir dimanapun kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan sudah bertahta di atas puji-pujian kami. Kami juga bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa setiap didikan yang
yang ada di sekitar kami, yang diberikan oleh siapapun orang-orang yang ada di sekitar kami, itu semuanya bertujuan membawa kebaikan buat setiap kami. Tuhan, kami tidak ingin terburu-buru untuk menilai sesuatu. Kami tidak ingin cepat marah ketika kami mendapatkan teguran. Kami mau mengkoreksi diri kami sendiri, kami ingin berubah lebih baik lagi Tuhan. Karena segala sesuatu yang datang daripada Tuhan, semuanya bertujuan untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya semakin hari kami boleh semakin dibentuk, mempunyai karakter seperti pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak Elohim Kids. Kami percaya Tuhan akan menyertai dimanapun dan apapun yang sedang dikerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.